Ikannya mantap guys. Sebenarnya memang banyak sekali cara untuk menjalankan budidaya ikan nila saat ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi di negara kita ini, maka tak heran jika juga semakin berkembang pula inovasi terbaru yang semakin canggih. Salah satu di antaranya bisa dilihat dari proses panen yang dilakukan dari proses panen pada budidaya ikan nila. Nah, jika kalian mulai tertarik ingin membudidayakan ikan nila nih, bisa mencoba dengan menggunakan kolam tanah, kolam terpal, dan juga kolam beton. Ketiga kolam ini memiliki ukuran dan kelebihan masing-masing. Yuk, pelajari bersama Mimin guys. Cara panen ikan nila yang benar di kolam tanah, kolam terpal, dan kolam beton. Cara panen haruslah benar. Untuk proses panen yang dilakukan pada ikan nila sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar. Karena jika kalian salah dalam melakukan proses panen, maka akan mempengaruhi nilai jual ikan itu sendiri. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan proses panen yaitu mempersiapkan alat-alat untuk bahan yang dibutuhkan. Persiapan ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan seperti halnya menyiapkan jaring dan juga wadah. Sehari sebelum melakukan proses panen, maka ikan nila harus dipuaskan atau dipuasakan lebih dahulu agar tidak stres pada saat proses distribusi. Ikan nila sebaiknya dipanen pada waktu pagi dan juga sore hari agar tidak panas. Hal tersebut dilakukan agar ikan tidak stres akibat suhu yang sangat tinggi. Waktu yang tepat untuk panen. Jika memang dilakukan proses panen pada siang hari, sebaiknya kalian memberikan pelindung di sekitar lokasi agar air kolam tidak secara langsung terkena sinar matahari. Waktu terbaik yang digunakan sebagai proses panen yaitu sore hari, karena cenderung suhu lebih rendah. Sementara itu, proses panen yang dilakukan pada pagi hari harus dilakukan secara cepat, karena berkejaran dengan terbitnya matahari. Kemudahan budidaya ikan nila dalam kolam tanah. Sebelum kalian memutuskan untuk terjun dalam bisnis budidaya ikan nila, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu masalah lokasi yang akan digunakan untuk tempat atau kolam ikan tersebut. Dari beberapa penelitian yang kita ketahui, untuk budidaya ikan nila bisa menggunakan berbagai macam media, antara lain kolam tanah, kolam semen, dan akuarium. Namun di sini kita akan bahas mengenai budidaya ikan nila menggunakan kolam tanah. Kolam tanah memang menjadi pilihan yang baik untuk bisnis yang satu ini. Kalian cukup memperhatikan dalam panduan pembuatan kolam, dari menggali, mengeringkan, menyiapkan plankton, sampai pengairan. Kelebihan kolam tanah ini yaitu terbilang hemat biaya dan sangat mudah dalam pembuatannya. Tanah liat yang menjadi bahan dasar kolam bisa menumbuhkan jasad renik, plankton, dan sejenisnya yang menghasilkan makanan gratis untuk ikan nila. Untuk ukuran kolam yang kalian buat harus menyesuaikan dengan jumlah ikan nila yang akan dibudidaya guys. Jangan sampai kolam lebar tapi ikannya hanya sedikit. Dalam hal ini, yang perlu kalian ingat yaitu pemberian lubang sirkulasi bagian pojok bawah. Dibuat agak miring agar gampang saat pembersihan air kolam. Pertimbangan teknis dalam proses pembuatan kolam untuk ikan nila. Sumber air. Sumber air. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila.
ketinggian kolam. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Kerangka kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam. Buatlah dasar kolam berbentuk segi 4 ya sahabat. Penanganan air limbah. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam tanah ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam dengan sungai di sekitarnya. Persiapan air. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Sebelum diisi air, sebaiknya kolam dikeringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah penebaran bibit ikan. Pertama-tama, tebarkan 50 kg GDM Sami Granul bioorganik pada 1 hektar lahan. Di hari ke-10 sebelum ditebarkannya ikan, lanjutkan dengan mengisi kolam dengan air dengan ketinggian 30 cm. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jangan lupa untuk melarutkan 5 kg GDM Black Balls dengan air dan dimasukkan ke dalam kolam yang sudah terisi air tadi. Hal ini berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami atau plankton yang bisa dikonsumsi oleh ikan nila. Pemilihan bibit ikan nila. Bibit ikan nila yang bagus yaitu bibit yang sudah dipindahkan ke tambang. Bibit ikan akan cepat tumbuh besar dengan umur yang relatif lebih pendek. Karena bibit yang bagus adalah bibit yang memiliki usia panen cepat, hingga para petani yang budidaya ikan ini bisa menghemat pakan. Apalagi pakan ikan saat ini tidaklah murah, sehingga menghemat pakan juga turut membantu para petani untuk hemat modal. Namun, untuk bibit ikan nila yang kurang bagus, hal ini membutuhkan waktu yang terbilang lebih lama dibanding bibit yang berkualitas. Secara logika, kejadian seperti ini yang mengakibatkan operasional meningkat. Usia pemijahan indukan ikan nila. Betina yang berumur 10 bulan dengan berat ikan sekitar 500 gram dan memiliki 3 lubang di belakangnya. Anus eurogenital yang memiliki bentuk seperti bulan sabit yang memiliki fungsi untuk keluarnya telur, dan genital yaitu lubang yang berguna untuk keluarnya air seni. Lubang yang terdapat pada ikan betina harus memiliki warna kemerahan. Semakin besar indukannya, maka larva yang dihasilkan juga semakin banyak. Untuk betina berat 800 gram akan menghasilkan larva 1.500 ekor setiap kali pemijahan. Jantan berumur 1 tahun dan berat minimal 120-180 gram. Terdapat lubang di belakangnya 2 dan terlihat jelas lebih menonjol.